Film ini menceritakan tentang Nobuyuki Samoto, yaitu seorang pria baik-baik yang rendah hati, pemalu, lemah, serta tipe kepala keluarga sederhana yang berusaha melakukan apapun yang terbaik untuk keluarganya. Dia mempunyai sebuah toko ikan kecil yang sangat sederhana, dan sehari-harinya mencari uang dari toko kecil tersebut. Ia hidup dengan istri keduanya yang bernama Taiko dan anak perempuannya yang bernama Mitsuko. Sejak film ini dimulai, Taiko kelihatan murung dan tidak bahagia, sementara Mitsuko adalah tipe remaja pemberontak yang tidak menghormati ayah serta membenci ibu tirinya. Ketika Mitsuko mendapat telepon dari seseorang, ia langsung pergi tanpa meminta izin kepada ayahnya. Samoto yang melihat hal tersebut nampak keberatan, namun dia tak berani untuk melarangnya karena lagi-lagi pribadi lemahnya membuat Samoto kurang dihargai sebagai kepala rumah tangga. Habis selesai makan, Samoto rupanya ingin bermain kuda-kudaan dengan istrinya. Akan tetapi istrinya Taiko menolak dengan mentah-mentah. Suatu malam, Samoto mendapat panggilan telepon dari manajer sebuah supermarket. Rupanya putrinya telah tertangkap basah sedang mencuri di sana. Sebagai orang tuanya, Samoto diminta untuk datang guna mempertanggungjawabkan perbuatan anaknya. Setibanya di sana, Samoto memohon kepada manajer toko agar tidak melibatkan polisi. Untunglah datang Yukio Murata, seorang pengusaha kaya yang cukup dihormati oleh manajer toko. Murata digambarkan sebagai seorang pria tua periang dan menyenangkan. Ia adalah orang yang pertama kali memergoki Mitsuko mencuri. Lewat sebuah obrolan ringan dan menyenangkan tentang jenis ikan hias tertentu, Murata yang periang berhasil mencairkan suasana, membuat hati manajer toko melunak hingga rela memaafkan dan melepaskan Mitsuko. Rupanya Murata adalah seorang pengusaha ikan hias juga. Karena kesamaan profesi inilah, Murata ingin berteman dengan Samoto. Setelah keluar dari supermarket tempat Mitsuko tertangkap mencuri, Murata langsung mengajak Samoto sekeluarga untuk mengunjungi toko ikan hiasnya, yang bernama Amazon Gold Tropical Fish Center. Mereka sudah berhutang budi dan ingin menghargai kebaikan Murata. Samoto pun setuju. Sesampainya di sana, Murata memperkenalkan istrinya yang bernama Aiko pada Samoto sekeluarga. Dibandingkan toko kecil Samoto, toko ikan hias milik Murata jauh lebih besar dan megah. Koleksi ikan hias di sana sangat banyak dan bervariasi, membuat Samoto begitu terpana. Tapi, Murata mengajak mereka mengunjungi tokonya bukan untuk menyombongkan diri. Sikap Murata yang sangat ramah, selalu tersenyum penuh canda, dan sangat bersahabat ini membuat Samoto sekeluarga merasa nyaman. Mereka tidak menganggap Murata sebagai sosok pesaing, akan tetapi lebih pada sosok pengayom. Perkenalan mereka sangat singkat, namun Murata seakan sudah menganggap Samoto sekeluarga sebagai saudara dekat sendiri. Murata juga mengajak Mitsuko, anak Samoto, untuk bekerja di toko ikan hiasnya, dan berjanji akan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang mungkin akan ia butuhkan di masa depan. Esok harinya mereka kembali ke tempat Murata untuk mengantarkan anaknya Mitsuko bekerja di toko ikan milik Murata. Samoto pun izin pulang duluan karena harus mengurus toko ikannya tersebut. Taiko istrinya disuruh menunggu di kantor, karena ada hal yang perlu dibicarakan oleh Murata. Tak lama Murata pun muncul. Mereka mengobrol dan membicarakan tentang keharmonisan keluarga yang dialami Taiko. Bahwa Mitsuko tidak menyukai dirinya karena dirinya adalah ibu tiri. Dengan karisma yang dimilikinya, Murata mencoba memberikan pengertian kepada Taiko untuk bersikap sabar dan tenang dalam menghadapi Mitsuko. Juga memperlakukan Samoto suaminya dengan sikap yang lebih menyenangkan. Tak diduga, Murata mulai menunjukkan sifat aslinya, di mana dia tiba-tiba meraba Taiko dan melakukan kuda-kudaan kasar kepada dirinya, dengan tujuan untuk memberikan sebuah bimbingan agar Taiko bisa lebih bersikap baik dan menyenangkan kepada suaminya Samoto. Dan yang lebih parahnya, Taiko hanya diam saja saat diperlakukan seperti itu, dan terjadilah hal yang diinginkan. Singkat cerita, Murata pun mengantarkan Taiko ke rumahnya. Di sana sudah ada Samoto yang menunggu.
Mereka pun sangat berterima kasih kepada Murata atas semua kebaikan yang diberikan kepada keluarganya. Murata pun meminta Samoto datang kembali ke tokonya besok untuk membicarakan bisnis dengan para relasinya. Samoto pun dengan senang menerima undangan tersebut. Saat di dalam rumah, Samoto dikejutkan dengan sikap dan romantik yang agresif yang ditunjukkan Taiko. Samoto pun terlihat senang dengan perubahan sikap Taiko tersebut. Esok harinya, Samoto pergi dan bertemu Murata dan bertemu dengan para relasinya tanpa tahu bisnis apa yang dibicarakan. Samoto pun dibujuk Murata untuk meeting bersamanya dan disuruh untuk bersikap sebagai bagian dari anggota Murata. Dalam meeting tersebut terjadi perselisihan di antara Murata dan relasinya, yang intinya relasinya itu tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Murata. Murata terlihat marah dan menunjukkan sikap berbeda 720 derajat dengan sebelumnya. Perubahan sikap yang drastis tersebut membuat Samoto yang melihatnya cukup terkejut. Tidak lama, Aiko istrinya datang membawa minuman botol untuk mereka semua. Tak lama setelah itu, si relasi tersebut terlihat mengarang seperti keracunan, dan akhirnya tewas saat itu juga. Samoto yang melihatnya mencoba memberikan pertolongan, namun Murata malah melarang dan meneriakinya. Murata pun mengatakan bahwa hidup itu keras, dan untuk mencapai sebuah tujuan diperlukan cara yang keras juga. Itu merupakan hal biasa dalam kehidupan. Samoto diancam jika melaporkan hal ini kepada polisi, maka Mitsuko anaknya akan bernasib sama seperti si relasi tersebut. Dan Samoto dipaksa untuk menjadi tangan kanan Murata dalam setiap bisnis yang dilakukannya. Samoto yang lugu dan polos pun terlihat panik dan terpaksa menuruti semua perintah Murata. Tugas pertamanya adalah membantu Murata dan Eiko untuk membawa mayat orang tersebut ke dalam mobil, untuk dibawa ke rumah rahasia mereka di tengah hutan. Sampainya di sana, mereka pun membawa mayat orang tersebut ke dalam rumah. Samoto pun diminta untuk pergi keluar selagi mereka mengurus mayat orang tersebut. Tidak lama, Samoto disuruh masuk ke dalam, dan terkejutnya dia saat melihat Murata dan istrinya sedang mencincang mayat orang tersebut. Darah dan daging pun tumpah ruah dan membanjiri lantai di sekitarnya. Mereka berdua pun tertawa sambil menjahili Samoto yang terlihat mual karena melihat darah dan daging. Selesai dengan itu, Murata pun membuang potongan daging tersebut ke dalam sungai. Sepulangnya dari sana, Samoto pulang langsung ke rumah dan mendapati istrinya sedang mandi. Lalu untuk melepas stres, Samoto pun mulai melakukan kuda-kudaan dengan istrinya. Samoto pun yang masih shock dengan kejadian hari ini, tidak bisa tidur dengan tenang, dan minum segelas air untuk menenangkan diri. Esok harinya dia kembali ke tempat Murata untuk memeriksa keadaan anaknya Mitsuko. Namun dirinya malah diajak bertemu dengan seseorang bernama Mitsar Tsutsui. Beliau ini adalah teman dekat sekaligus rekan bisnis dari Murata. Dia adalah anak buah dari Mr. Tsutsui. Saat mereka mengobrol, tak diduga mereka kedatangan tamu tak diundang, yang merupakan geng Yakuza. Ternyata mereka semua datang ke situ untuk menanyakan saudaranya yang menghilang. Dan saudaranya itu adalah orang yang sudah Murata bunuh kemarin. Murata dan Eiko yang sama-sama psikopat dengan lihainya berpura-pura seolah tidak tahu mengenai hal itu. Mereka berdua bersikap ketakutan dan menyedihkan agar geng Yakuza tersebut bersimpati. Di sana Mr. Tsutsui berperan seolah tidak tahu dan meyakinkan geng Yakuza bahwa Murata dan istrinya adalah orang baik dan polos. Alhasil, geng Yakuza tersebut berhasil tertipu dengan trik mereka berdua. Setelah itu, Mr. Tsutsui pun naik mobil untuk pulang.
Tak diduga ternyata istri Murata pun ikut masuk ke dalam mobil bersama Mr. Susui. Samoto yang melihat hal itu semakin dibuat tidak habis pikir dengan situasi ini. Tidak lama seorang polisi pun mendatangi Samoto dan menanyakan perihal Murata yang sudah lama dicurigai menjadi penyebab hilangnya beberapa orang yang pernah bekerja dengannya. Namun dengan terpaksa Samoto tidak memberi keterangan lengkap karena khawatir dengan keselamatan anak dan istrinya. Di sisi lain, Mr. Sursui dan Eiko sampai di rumahnya untuk bersenang-senang. Anak buahnya diminta untuk tetap di sana dan menonton selama mereka berdua melakukan kuda-kudaan. Tentu hal ini membuat anak buahnya siap siaga dan siap gerak menjalankan tugas. Di tempat lain, Murata meminta Samoto untuk mengantarkannya dan ikut bersamanya ke kediaman Mr. Susui untuk menjemput istrinya. Sesampainya di sana, Mr. Susui terlihat sudah tidak sadarkan diri dengan beberapa botol racun yang tergeletak di sana. Samoto melihat hal itu akhirnya menyadari bahwa ini semua hanyalah akal-akalan Murata dan istrinya untuk melenyapkan Mr. Susui demi memuaskan hasrat membunuh mereka berdua. Anak buah Mr. Susui tidak menyadari rencana ini pun disuruh untuk minum dulu biar tenang. Samoto yang melihatnya spontan melarangnya, namun keburu meminum racun tersebut. Melihat anak buah Mr. Susui masih berdiri, Murata pun langsung mencekik lehernya dengan tali, hingga anak buah tersebut kehabisan nafas. Alhasil, Samoto pun harus kembali membantu mereka berdua untuk membawa jasad Mr. Susui dan anak buahnya kembali ke rumah di tengah hutan tersebut. Saat mereka berdua mencincang mayat Mr. Susui dan anak buah Mr. Susui, Samoto diminta untuk membuatkan teh untuk mereka berdua. Selesai dengan itu, mereka pun menuju ke jembatan untuk membuang daging cincang tersebut ke dalam sungai. Sebagai hadiah, Murata meminta Samoto untuk melakukan kuda-kudaan bersama istrinya Eiko. Murata mengungkapkan bahwa itu adalah imbalan atas bantuan Samoto selama ini. Sebagai pria baik-baik, tentu Samoto menolak hal tersebut. Dari situ Murata menjelaskan bahwa seorang pria harus siap siaga dengan segala sesuatu yang tak terduga. Dia pun mengatakan bahwa dia sangat benci dengan sifat pemalu dan lemah yang dimiliki oleh Samoto. Murata pun mengatakan bahwa Samoto terlalu lemah dan terlihat seperti homo. Murata yang kesal akhirnya mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan kuda-kudaan kepada istrinya Taiko sewaktu di kantor, dan dia mengatakan bahwa Taiko menikmati hal tersebut. Dari situlah akhirnya Samoto mulai emosi dan mulai memukul wajah Murata. Tidak lama, Samoto pun menghampiri Eiko dan langsung memasukkan sejorinya di depan Murata. Tak diduga Samoto diam-diam mengambil pulpen dan menusuk leher Eiko. Kemudian dia menghampiri Murata dan menusuknya berulang kali hingga Murata sekarat. Dan akhirnya Eiko malah tertawa melihat hal tersebut. Dan bisa disimpulkan bahwa selain doyan membunuh, Eiko juga memiliki kelainan di mana dia akan merasa sangat senang saat merasakan kesakitan dan melihat orang lain kesakitan. Setelah itu mereka kembali ke rumah hutan tersebut. Kemudian Samoto meminta Eiko untuk menjincang tubuh Murata seperti dia mencincang para korbannya. Samoto mengatakan jika sekarang dirinya adalah Murata yang baru dan Eiko adalah istrinya. Itu berarti Eiko harus menurut semua perintahnya. Entah karena alasan apa, Eiko pun menurut begitu saja. Samoto kemudian pergi dari sana dan menuju ke toko ikan Murata untuk membawa anaknya Mitsuko pulang ke rumahnya. Dan kita bisa lihat sikap Samoto yang berubah menjadi kasar dan galak kepada Mitsuko. Tiba di rumah, Samoto menyuruh istrinya memasak untuk makan bersama. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Samoto sudah muak dengan semuanya dan mulai berontak dengan cara memaksa mereka melakukan keinginannya. Dan yang diinginkan Samoto adalah hanya ingin memiliki keluarga yang harmonis dengan makan malam bersama yang hangat dan bahagia. Namun dengan semuanya yang telah dilaluinya, seperti keinginannya tak bisa terwujud karena segala sesuatu hal tidak bisa dipaksakan sesuai keinginannya. Samoto pun memutuskan kembali ke rumah hutan tersebut dan di tengah perjalanan dia menelpon polisi yang mendatanginya waktu itu.
Tiba di sana, Samoto langsung membunuh Aiko kemudian duduk di kursi dengan darah di sekujur tubuhnya. Tidak lama, polisi pun datang, dan ternyata istri dan anaknya pun ikut di mobil tersebut. Teiko kemudian menghampiri Samoto untuk memeluknya, namun ternyata sudah ada pisau di tangannya. Alhasil, Aiko pun tewas. Kemudian Samoto mendekati Mitsuko, lalu mengatakan bahwa hidup itu sangat keras. Samoto pun menggorok lehernya sendiri, dan tewas tepat di depan mata Mitsuko. Mitsuko yang melihatnya malah tertawa dan sepertinya dia mengalami gangguan mental karena syok dengan kejadian tersebut.